Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan program Bible Everyday dan kita sudah tiba di Kejadian pasal yang ke-30. Di pasal yang ke-30 ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana judul perikopnya Yakub memperoleh ternak. Kalau kita melihat dan mengikuti ketika Yakub berada di rumah Laban, maka kita melihat bahwa Yakub kali ini benar-benar kena batunya. Kalau dia sebelumnya berhasil mengakali, menipu Esau, menipu Ishak ayahnya, kali ini ketika berada di rumah Laban, gantian dia yang kena tipu. Ketika dia mencintai Rahel, disuruh bekerja 7 tahun, tetapi dia diberikan Lea lebih dulu, sehingga total dia harus bekerja 14 tahun. Tidak cuma itu, berulang kali upahnya diganti-ganti oleh Laban. Berulang kali dia dicurangi oleh Laban, sehingga di titik sekarang ini, di titik kisah ini, Yakub bekerja sudah belasan, mungkin sudah puluhan tahun, tapi dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dan tentunya ini kontras dengan mimpi yang didapatkan Yakub ketika dia berada di Betel. Di Betel dia bermimpi dijumpai oleh Tuhan, dan Tuhan berjanji akan memberkati Yakub, akan memberkati dia, menyertai dia. Tapi belasan tahun, puluhan tahun tidak terjadi sesuatu. Dan kita melihat akhirnya di titik ini, di dalam Kejadian pasal 30 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-43 ini, maka Yakub memperoleh ternak. Ketika Yakub bisa melakukan dalam tanda kutip rekayasa genetika yang pertama. Dengan kemampuannya Yakub bisa memprediksi ini kambing domba yang bakal lahir akan belang-belang, berbintik-bintik atau polos dan seterusnya. Yakub bisa prediksi itu sehingga dia memperoleh banyak ternak dan kekayaan. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Orang yang mendapatkan janji Tuhan tidak serta-merta di waktu yang sama janji itu dikenapi. Ternyata butuh yang namanya proses. Bisa belasan tahun dalam cerita Yakub ini. Berapa lama Anda menerima janji Tuhan? Dan Anda sudah jalani 1 tahun, Anda jalani 2 tahun, dan belum terjadi apa-apa. Maka saya berkata, jangan putus asa. Sebab Yakub yang jelas-jelas dijumpai Tuhan secara langsung melalui mimpi, butuh waktu belasan tahun untuk dia mendapatkan penggenapan janji itu. Dia harus melewati proses yang panjang. Dia harus melewati sebuah masa di mana dia dicurangi, upahnya diganti-ganti. Tapi akhirnya apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Yakub memperoleh banyak ternak pada akhirnya. Maka kita belajar dari hal ini. Tuhan ketika sekali berjanji, maka dia akan menggenapi apa yang dijanjikannya itu. Maka hari ini pegang teguh apa yang menjadi janji Tuhan. Bagian kita menantikan dengan setia. Dan ketika kita menantikan dengan setia, bukan berarti kita duduk diam tidak lakukan apa-apa. Apa yang ada di tangan kita untuk kita kerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Jadilah lebih kreatif, jadilah lebih inovatif seperti Yakub. Maka ketika waktunya tiba, skill, keterampilan, pengalaman yang kita punya, dan kesempatan yang Tuhan berikan, maka itu akan menjadi sesuatu, akan menjadi berkat bagi kita pada akhirnya. Di akhir dari kisah ini, maka saya ingin mengatakan sekali lagi, berkat Tuhanlah yang menjadikan Yakub kaya. Berkat yang sama menjadikan Anda dan saya diberkati berlimpah-limpah di dalam Dia. Tuhan memberkati kita.